Mahasiswa itu yang sekarang nih, Kang, itu Mhm. sangat apatis terhadap organisasi karena pengen lulus cepat. Jangan terlalu banyak belajar, tapi juga kamu harus lihat dunia nyata gitu. Hobi saya yang paling jelas memprovokasi orang, maka doa ibu yang ikhlas itu yang akan teman-teman jaga sampai teman-teman berhasil di titik itu. Provokator mana ya. Ternyata doa itu juga jadi profesor bukan provokator ya. Podcast Cinta MIPA kali ini menghadirkan seorang alumni farmasi yang telah mengalami perjalanan luar biasa dari seorang aktivis mahasiswa hingga menjadi pemangku kebijakan. Beliau adalah Profesor Apoteker Muhtaridi PhD, yang biasa kita panggil Kang Muhtar, seorang ahli farmasi dan guru besar di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Beliau lahir di Palembang pada tanggal 2 Juni 1974. Beliau menyelesaikan gelar sarjana farmasi dan gelar profesi apoteker di Universitas Padjadjaran pada tahun 1998. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi dengan meraih gelar PhD dalam ilmu farmasi di University Science Malaysia. Selain pendidikan formalnya, beliau juga mengikuti berbagai pelatihan non-formal yang relevan seperti pelatihan radiofarmaka bagi dosen dari Batan, serta pelatihan Computer Aided Drug Design di University Science Malaysia. Beliau juga memiliki sertifikasi auditor halal. Kang Muhtar telah menerima berbagai penghargaan dan piagam serta kontribusinya dalam bidang akademik. Beberapa penghargaan yang diterima antara lain peringkat top 100 peneliti nasional versi Sinta Dikti, top 5 dosen terproduktif UNPAD, serta Satya Karya Bakti Pendidikan dari UNPAD. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi profesi dan ilmiah seperti menjadi Ketua Pusat Kolaborasi Riset Radiofarmaka Theranostik, Dewan Pengawas Ikatan Apoteker Indonesia, dan Wakil Ketua CADD Asia. Kang Muhtaridi juga memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola institusi akademik. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Farmasi UNPAD. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Kepala Departemen Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal, Ketua Program Studi Pasca Sarjana Farmasi, dan Ketua Pusat Data dan Informasi Fakultas Farmasi UNPAD. Di luar lingkungan UNPAD, beliau juga terlibat dalam manajemen institusi non-akademik, seperti menjadi manajer Apotek Sukarasah Putra dan Apotek Naura Pharma. Melalui podcast ini, beliau akan membagikan wawasan dan pengalamannya tentang transformasi perspektif yang menarik. Ikuti Cinta MIPA episode 13 ini dengan judul Transformasi Perspektif, dari aktivis mahasiswa menjadi pemangku kebijakan. Saya minta Kang Dudi dulu, ada ketua saya. Kang Dudi ketua bidang saya, Kang Muhtar. Luar biasa. Waduh, kita bicaranya tentang kolaborasi ya, Kang. Ya, bagaimana sebenarnya tujuannya bagaimana buat mahasiswa itu juga bangga dan punya pathway karir gitu, Kang Muhtar. Dan Kang Muhtar tadi punya poin yang bagus ya, bahwa ya alumninya mundur lagi gitu ya, masuk ke dalam lagi dan kasih. Kang Dudi, mangga Kang Dudi ada tambahan atau ada mau nanya ke Kang Muhtar? Bukan tambahan lah, ini lagi terkesima sama orang yang sering di kantor senat. Mandinya di situ ya. Betul. Pasti beneran. Kaki di situ, mandi di situ, anduknya di situ. Saya harus. Dulu saya ingat ke bawah, kita beli aqua dulu, dia ngetik aqua. Udah kan sama statusnya, saya kayak banyakan di kampus kan gitu. Iya, betul. Jadi segan ini kan ngomongnya harus manggil Prof atau kan ya. Bahkan gini, jangan Prof lah. Kang Dudi, saya waktu ngajar ya, terus kemudian ada nyentuh tentang Carrefour. Saya langsung cerita, ini kakak kelas saya, Dudi Alisani. Di Hero saya, bukan di Carrefour. Di Hero, sorry. Maksud saya, dosen matematik ya. Mahasiswa di matematik ya. Saya cerita, ini bagaimana kita sering di kampus gitu. Nah, sekarang berhasil di sini gitu. Jadi, gini, mahasiswa itu yang sekarang nih, Kang, itu sangat apatis terhadap organisasi karena pengen lulus cepat satu. Betul. Yang kedua, tidak percaya bahwa jadi aktivis itu akan menuju kesuksesan
di dunia luar nanti. Dia percayanya bahwa lulus cepat, IPK gede itu akan menuju kesuksesan. Nah, itu yang terjadi sekarang gitu. Nah, mungkin makanya saya setiap khusus untuk kuliah saya, pembukanya selalu alumni untuk mengarahkan itu. Bahkan mahasiswa wali saya saya akan tanda tangan kalau kamu menyerahkan bukti pernah jadi ketua panitia sih gitu. Dan yang minimal jadi ketua PKM lah apa aja gitu. Nah itu Kang Budi. Jadi aduh saya selalu ingat tapi betul Kang, betul. Jadi memang kecenderungannya kan begitu ya. Sekarang mahasiswa sekarang itu kan bahkan 4-5 tahun itu sudah dengan S2 kan. Ada paket langsung gitu ya. Padahal kematangan mereka ada di kampus, kematangan dalam tanda kutip ya. Itu jadi pembeda ketika dia masuk ke dunia kerja. Betul. Dan akhirnya kalau diharapkan tadi, kalau kita lihat ya, diharapkan kebanggaan mereka itu mungkin nggak terlalu muncul ya dengan kampusnya karena saking terlalu cepatnya gitu ya. Kalau model Kak Mutarmat kan kumaha nggak cinta gitu ya, orang kamar mandi senat aja teman baik gitu kan, kasurnya di situ kan, handuk di situ semua di situ kita makan gitu ya. Jadi ya memang saya setuju gitu bahwa sekarang kecenderungannya ya lebih fokus ke angka, ke nilai IPK tinggi gitu ya. Bahkan mungkin mohon maaf gitu ya, saya lihat mungkin sekarang jadi mudah sekali untuk dapat nilai bagus ya gitu kan, anak-anak sekarang gitu ya, beda banget gitu. Nah, cuman tadi pada saat masuk dunia kerja memang tidak setangguh gitu ya angkatan-angkatan yang mungkin mengalami, atau nggak usah ngomongin angkatan lah, nggak setangguh teman-teman yang memang menghadapi atau kuliahnya itu ada dinamika di dalamnya gitu ya, termasuk aktif di kampus gitu. Iya. Ya, itu jadi beda ketika berdebat, ketika berdiskusi gitu ya. Mereka bisa lebih speak up gitu ya, bisa lebih mengeluarkan pendapatnya gitu. Dan memang kalau saya milih tim saya kebetulan rata-rata itu orang-orang yang aktif di organisasi gitu ya. Ada anak FISIP kita gitu ya, ada beberapa anak Unpad lah gitu ya. Dan mereka jadi top talentnya organisasi gitu. Karena memang mereka itu bahkan baru setahun 2 tahun kuliah gitu ya, pun karirnya udah lebih cepat dibanding mereka yang mungkin hanya sekedar kerja begitu aja gitu, tanpa ada background apa-apa yang membuat dia jadi matang. Nah, problem lain adalah tadi ini memang harus jadi kerjasama yang dua sisi ya. Kang mungkin bisa dibantu kalau karena kan sekarang dia ada di kampus ya. Ya. Hari ini aja yang datang kan memang walaupun saya nggak setiap saat bisa hadir karena Jumat ini waktu yang paling susah buat saya karena pas saya ini S3 juga Kang. Jadi seminggu sekali tapi seminggu sekali setor Kang, jangan salah Kang. Jadi saya tuh kalau setiap Jumat itu pasti nyetir berangkat ke Serang pulang gitu. Nah kebetulan hari ini libur jadi saya bisa ikut lah. Biasanya kalau udah nyampe saya bisa ikut. Kalau di jalan menghindari pecah konsentrasi kadang-kadang pernah juga ikut gitu ya. So hari ini aja yang datang cuma 17 orang. Padahal kan ini luar biasa kalau menurut saya gitu ya, sesi-sesi kayak gini kalau pihak kampus pun membantu misalnya kan di luar kami di alumni gitu ya. Karena yang berkepentingan terus terang kalau sesi kayak gini kan ada Kang Nandar yang setiap saat setia meluangkan waktunya, itu yang berkepentingan terus terang mahasiswa. Yang paling berkepentingan dengan sesi ini bukan ikatan alumni, tapi mahasiswa. Betul. Saya nggak tahu apakah di sini ada mahasiswa atau tidak gitu ya, tapi ini yang paling berkepentingan itu adalah mahasiswa sebetulnya dan pihak kampus tentunya. Ya, kami meluangkan waktu di sini, harganya para alumni kalau dihitung jamnya mahal kan Dar ya. Harganya Kang Nandar aja 1,5 jam. Invoice mundur 13 episode loh Kang. Nah gitu maksudnya Kang. Jadi ini ada dua sisi. Jadi antara pihak kampus dan alumni memang harus kerjasamanya bagus gitu kan, harus sangat efektif gitu ya. Dan memang kampus juga harus mau ngajak alumni ke kampus gitu ya untuk sharing, bicara. Waktu sesi saya juga ngomong gitu. Sayangnya gitu ya, yang sering undang saya malah BINUS, ITB gitu ya. Ya.
terus terang gitu. Mungkin karena saya bukan lulusan psikologi terus di HRD kan gitu. Jadi yang sering diajak ya lulusan psikologi gitu. Ya mungkin ya saya nggak tahu karena saya di HRD kan sampai hari ini. Tapi kalau kemana-mana justru saya bahkan di Surabaya gitu kan, ke Palembang gitu. Di luar juga gitu ya. Tapi kalau ke Unpad tuh jarang bisa dihitung jari. Itu juga karena MIPA waktu itu barengan Kang Sandri gitu. Itu aja sih mungkin sedikit itu ngeramein. Kamu mutar mangga. Jadi poinnya kami ya mungkin saya pendekkan apa yang Kang Dudi sebutkan. Kalau kamu mutar sebut tadi perlu peran alumni, sebenarnya alumninya mau berperan. Ya. Kita bikin nih tiap minggu gitu kan. Saya sama anak diingatin tuh, pulang kan nih sampai nggak di rumah jam 7, siap-siap gitu kan. Tapi maksud saya mahasiswanya nggak ada gitu loh. Nah, betul nggak? Jadi makanya tapi saya ngomong ke teman-teman, udahlah kan kita hari gini rekaman. Bisa jadi baru terkenalnya 3 tahun lagi kan gitu ya, tenan awal. Jadi baru dilihat rekamannya 3 tahun lagi. So itu Kang Mukhtar mungkin dari dalam lah, Kang Mukhtar kan aktif. Ya. Jadi sebenarnya ingredientnya ada. Ya betul. Nih. Jadi Satu lagi kan. Ya. Satu lagi. Nah kadang-kadang juga yang salah itu ya ngasih taunya tuh alumni diajak itu buat yang udah mau lulus. Padahal harusnya juga dibalik tuh. Jadi kuliahnya semangat dari awal, bangga terhadap MIPA. Gitu. Iya. Jadi Dari semester tingkat 1 ya. Iya, dari tingkat 1 tuh udah dibantu untuk cuci otak nih sama alumni gitu kalau bisa. Iya. Gitu. Itu sebenarnya. Jadi gini Kang Dodi, waktu saya jadi betul apa yang dirasakan oleh Kang Dodi itu betul. Jadi alumni yang sukses, tidak undang gitu ya, bukan yang sukses lah, terutama yang survive ya. Saya tuh bahkan suruh ada alumni yang IPK-nya itu asalnya di bawah 2 gitu. Dan ngomong ke saya mau lulus gitu. Saya bilang gini saya sampai datangin ke dosen-dosennya, kasih nilai bela ini. Saya percaya ini kalau jadi alumni dia akan langsung jadi pejabat gitu. Dan dugaan saya benar. Karena dia orang Papua gitu ya. Papua lulus gitu IPK 2,2 tapi apoteker tidak bisa di Unpad. Saya bilang apoteker di swasta aja. Begitu lulus kerja di Freeport. Dari Freeport pengen pindah, saya enaknya aja. Saya pengen pindah ke BPOM. Pindah ke BPOM. Sekarang jadi kepala lokanya Wamena gitu. Itu dugaan saya betul. Nah, justru yang gitu diundang gitu sebenarnya. Betul. Artinya justru yang nggak berhasil di kampus kenapa bisa sukses gitu. Nah, saya undang yang gitu-gitu. Atau ada alumni yang sekarang mungkin di Bio Farma, sebelumnya di Kimia Farma direktur gitu. Itu pengen lulus aja ngomong dulu, ini IPK saya masih 2,2. Apoteker harus 2,5 gimana ya Pak? Karena mungkin mereka dekat dengan saya karena dulu saya jadi pendamping kemahasiswaan, jadi saya tolongin gitu-gitu. Nah, saya tuh waktu jadi wakil dekan, kenapa orang-orang ini nggak pernah dipanggilin di share? Akhirnya saya sama Ida Muspiro itu seangkatan ya, bikin program namanya KPSR alumni. Jadi setiap bulan alumni diundang dan itu dampaknya kuat sekali sehingga farmasi sekarang by subject dunia. Ya, sekarang udah ranking ke 385 untuk masuk ke rankingan 350 gitu. Asalnya boro-boro ranking di mana gitu. Sekarang dengan itu kita menanjak terus naik gitu. Dan itu harus dilakukan. Maka alhamdulillah sekarang jalan terus setiap bulan ada share alumni baik dari yang sampai tua muda terus, dan itu memberikan semangat mahasiswa. Setiap tingkat 1 PMB pasti alumni kan yang memberikan. Tingkat 1 PSPA apoteker juga alumni. Setiap bulannya ada KPSR alumni untuk program studi PSPA tingkat 1 juga. Setiap bulan ya supaya memberikan giroh pada mereka. Jangan terlalu banyak belajar, tapi juga kamu harus lihat dunia nyata gitu. Intinya begitulah gitu. Nah, ya syukur itu juga menular pada MIPA lain gitu. Di MIPA, saya pikir di geofisika sudah dilakukan oleh Kang Irwan ya, masalah. Geofisika itu kan pecahannya fisika ya. Nah, itu udah dilakukan. Dia share alumni geofisika. Cuman geofisika kan alumninya baru ya. Itu sering dilakukan.
mahasiswa balik lagi ke kampus ngomong gitu. Nah itu Kang Dudi perlu betul. Nah yang itulah hingga membuat mereka bangga dan berani ngomong saya Unpad, saya MIPA Unpad, saya farmasi Unpad, saya FISIP Unpad, itu berani ngomong gitu. Nah sayang saya sudah yang jelas sekarang sudah jalan. Nah itu apa yang dikatakan Kang Budi betul sekali. Alumni ya ini aja baru nemu alumni farmasi Unpad jadi direktur bea cukai, bukan bidangnya, sama sekali bukan bidangnya. Direktur bea cukai, Kang Sarif ya, sekarang jadi ketua IKA Farmasi. Baru nemu, dan itu pun dengan cara begitu. Coba carilah alumni yang memang nyumput sebetulnya. Percaya nggak percaya Kang Nandar, yang punya Mac di Buah Batu itu, yang Mac di Bandung itu adalah alumni MIPA Farmasi Unpad. Iya, cuman begitu diajak ngobrol ke farmasi, dia ternyata sakit hati sama Unpad. Masa pendidikannya itu merasa painful. Ya pokoknya begitu. Ada juga alumni yang gitu, tapi tidak banyak. Nah, hanya beberapa yang mungkin yang merasa tidak enak saat pendidikannya, mungkin ya seperti itu. Nah itu yang kita butuhkan sebetulnya. Betul. Saya mungkin di sini kalau ada Kang Budi Irawan juga jadi masukan sih, karena Kang Budi Irawan juga sama dengan saya, nggak ada ya. Jadi masukan buat di MIPA, mungkin bisa ajak juga siapa namanya, kalau diajak ini Kang Made Juni juga pikirannya sama gitu. Jadi memang Kang yang kritis-kritis di Unpad itu memang tidak disukai, makanya meskipun saya dosen, tapi saya tetap aja kritis, aktivis, vokal gitu kan. Sehingga saya kaget ketika saya ditunjuk. Jadi saya jadi wakil dekan itu sebenarnya hal yang aneh dulu. Jadi dulu di pas setahun kepemimpinan di reshuffle semua wakil dekan yang baru itu adalah yang aktivis semua, Iman Rahayu, yang vokal semua, yang ngomongnya tarik gitu ya. Iman Rahayu di FISIP ada Wahyu, kemudian di kepeternakan ada itu semuanya tarik ngomongnya. Nah di farmasi saya dipanggil karena termasuk tarik gitu, dan itu jelas kaget, semua orang kaget gitu. Wah kok bisa jadi. Dan ya saya nggak tahu pemikiran Pak Trihanggono gimana, kenapa tiba-tiba para vokalis itu jadi pimpinan seperti ini. Tapi ya mungkin budaya Sunda juga ya. Budaya Sunda itu kan kalau kita dikritik keras, jadi sopan siapa sih kakolot kan gitu ya. Kalau budaya Sunda itu mungkin kan. Terima kasih Kang Budi. Mungkin kita akan ngobrol lah dengan Kang Budi Irawan, terus Made Joni gitu, seperti itu, supaya ya saya juga sedih ya berita fisika Unpad tiba-tiba diponis jadi akreditasinya turun, itu juga sedih ya. Mungkin itu juga harus teman-teman fisika Unpad harus pasti bergejolak pikirannya, karena asalnya akreditasi A berturut-turut 3 kali tiba-tiba turun jadi B, itu sedih juga. Turun jadi B, satu-satunya prodi di MIPA yang B itu fisika sekarang. Wow, oke. Ini kita baru 4 hari belakang banyak fisika justru. Oke. Iya. Silakan ada pertanyaan dulu, saya buka pertanyaan dulu buat Akang dan Tete yang mengikuti dari tadi. Ada siapa di sini? Ada. Oh ini Kang Tendi ada nanya kamu tak hobinya apa? Kang Tendi paling rajin ikut. Saya hormat nih Kang Tendi, ada pertanyaan Kang Tendi. Baik, Kang. Maka Kang Tendi. Pertanyaan saya jauh dari farmasi. Nggak apa-apa Tendi. Supaya jelas gitu, hobinya apa sih Pak sebetulnya? Jangan-jangan nggak punya hobi ini. Benar. Dari 13 episode itu nggak pernah ada yang ngomongin hobinya apa gitu ya. Ya. Jadi Bang, saya sebenarnya hobinya nonton olahraga gitu. Nonton kan, bukan olahraga. Nonton bola gitu kan, pokoknya nonton olahraga aja. Tapi kalau main olahraga biasa-biasa aja lah. Yang jelas hobi saya yang paling jelas memprovokasi orang. Itu betul itu. Hobinya memprovokasi Kang itu. Ya, dulu waktu saya ngajuin profesor itu juga Kang.
jadi pertimbangan. Ini tukang protes nih orang. Harus lebih bijak ya, dikasih ceramah sama senior. Nanti kalau jadi profesor harus lebih bijak. Kalau protes lihat keadaan, kalau ngeritik lihat keadaan. Jadi dulu Kang Nandar, Kang Teddy, saya pernah semua orang marah sama saya ketika saya mengkritik pimpinan sendiri gitu kan, dan saya lupa di situ ada pimpinan atasnya gitu. Ya karena mungkin saking mencintai ya, saking mencintai. Dan sampai di situ saya sampai wah dimarahin sama seluruh pimpinan di fakultas gitu. Lihat kondisi dong, nah, apa namanya ya, kadang-kadang saking saya mencintai dan ingin didengarkan oleh atasan saya ya, pimpinan di UNPAD gitu, supaya ini dong perbaiki gitu. Ya bagaimana tidak, waktu itu saya gemes ya, mahasiswa bertambah terus tapi fasilitas tetap gitu kan, gemes juga. Ini mahasiswa nambah banyak, tapi fasilitas tetap ya, saya ngomong gitu. Nah, di situ sangkanya saya mendompleng institusi sendiri. Nah, itu mungkin salah satunya saya, seperti yang Kang Nandar, meskipun saya sudah jadi dosen, tetap saja jadi aktivis tukang protes gitu. Oke. Tadi ada lagi pertanyaannya? Mungkin selanjutnya gini, Pak. Mungkin ini untuk pertanyaan bagi teman-teman mahasiswa ya. Gitu. Pertama, apa namanya? Kalau dulu kan kita belajar mengenai storytelling ya, Pak ya. Ya, Ya, storytelling. Jadi artinya aktivis itu kan berstorytelling sebetulnya kan ya. betul. Ya, jadi artinya bagaimana berargumen. Jadi knowledge itu yang dibutuhkan gitu. Jadi ini pelajaran aja untuk para mahasiswa bahwa kita harus banyak bicara itu ya dalam rangka storytelling gitu. Convincing. Ya, sekarang kita sudah tidak ada lagi untuk bercerita di depan kelas anak-anak sekarang ini. Gitu. Itu aja pendapat saya mungkin. Ya, bagus idenya Kang Pendi. Memang dulu kan selalu di MIPA kita undang alumni gitu kan. Tapi saya nggak tahu sekarang di MIPA di pertemuan PNB pertama itu masih undang alumni. Ya, alumninya macam-macam, bukan hanya MIPA. Di saat waktu itu mungkin Nandar inget ya, ada teman-teman BEM itu mengundang alumni, dan alumninya itu presiden kalau nggak salah. Dia nggak lulus juga, alumni Sika kalau nggak salah. Waktu MIPA, Megawati. Saya lupa tuh. Yang jelas jadi masalah gitu. Ini alumni nggak lulus, terus kemudian aktivis, ya dulu presiden. Ini Kang Nugi tiba-tiba alhamdulillah, assalamualaikum, baru ditanya nih Kang Nugi ini. Baru mau nanya, Nugi silakan present, bukan present, silakan langsung Ki. Ini sama-sama penghuni ruangan. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam. Waduh, ini panjang Mantap umur nih, Gi. Ceritain dari Gi. Kameranya di mana Alhamdulillah. Nugi? Kita suka ketawa-ketawa nih di ruang senat nih. Iyalah. Menyangka nih ternyata jadi profesor. Rebutan main FIFA ya? Hah? Rebutan main FIFA. Ya dulu sama Kang Muhtar deket waktu di senat ya, waktu zamannya Kang Ivan jadi ketua senat ya, sebelum Sigit ya. Ya, kita saya kan yang ngerekrut Nugi, Kang Nugi untuk jadi pengurus. Gitu. Iya betul. Dulu dikasih kepercayaan sama Kang Mutaridin. Profesor, sekarang saya manggilnya Profesor. Ah, jangan, biasa aja lah. Jadi saya sama Sigit, sama Hafiz, kemarin itu sama Agung, yuk kita main ngedadak ke Profesor yuk, di mana ya lokasinya? Ayo. Belum sempat nih, katanya pengen ketemu nih. Apa masih Ayolah kita ke ketawa-ketawa kampus, kayak dulu? kita napak tilas. Iya. Kata Hafiz juga apa masih ketawa ketiwi dulu kayak dulu nggak ya katanya? Atau sekarang Masih. serius? Kudu Jaim jadi profesor teh. Iya. Ah, Mungkin itu saja, silakan Kang Muhtar dilanjutin lagi Profesor. iya. Monggo. Kang Muhtar tahu nggak posisi Nugi di mana, bisa jadi banyak bisa kontribusi ke kampus? Iya, ini tadi Nugi katanya di Bekasi ya. Ya Ini saya pengen nanya Kang Nugi sekarang posisi di mana? Oh, HRD juga, HRD, banyak HRD. Ini pada sukses di HRD. Kang Nugi, Hari-hari dirundung derita. enggak, terakhir komunikasi itu beliau ini kan, Kang Muhtar masih ini enggak memanfaatkan fasilitas
BEM gitu ya, mandi apa inget ya? Itu di mana di grup mailing list ya kalau nggak salah. Iyalah masih saya dulu. Ya, apa ngeprint di BEM ya bener. Prof Tapi di tetap sore lokasi gitu di ya. mana Prof? Kenapa? Di Jatinangor atau di Patipo ya Prof? Jatinangor, saya di Jatinangor kan Mugi. Pencinta Oh. Jatinager. Oke, siap. Mangga. Gi ada ini nggak, Gi, ada masukan nggak dari sisi HRD? Gi? Oh, belum. Mangga Kang Nanar terusin aja. Halo, bagaimana? Mangga Oke, silakan, diteruskan aja dulu. Ada Yosef juga baru jarang-jarang masuk, Chef. Ada kamu ntar saya mau nanya dikit ya. Apa ini kan ada sebenarnya ya kalau menurut saya kan ada program Merdeka Belajar itu. Tuh. Sebenarnya kalau dari Merdeka Belajar kayak gini aja kan ilmunya banyak banget ya. Ya. Betul nggak sih? Tapi nggak datang gitu loh. Saya nggak tahu kenapa, apa iming-imingnya masih kurang. Karena iming-imingnya tuh ya nilai kan. Jadi kalau nggak, itu saya nggak tahu dari segi saya mengajar ekspor banyak, dan ketika masuk kelas saya bilang Anda kalau mau masuk kelas saya minta sertifikat hari ini saya tanda tangan, tapi Anda nggak usah masuk, saya nggak perlu Anda yang mau sertifikat. Nah saya mau nanya dari kamu apa di kampus juga begitu. Jadi sebenarnya yang kamu sebut Kang Budi yang saya bilang mahasiswa itu apatis. Jadi dia akan hadir loh seminar kalau ada kepentingan nilai akademik. Ya, itu dia maksud saya. Jadi itu pun saya KP alumni itu dipaksa sama ya KP secara alumni. Misalnya saya akan langsung mengarahkan hadir ini kegiatan ini ketika saya bilang gini, ini dapat 10% nilai saya baru datang semua. Ya, itu memang mahasiswa sekarang. Itu sulitnya. Jadi mereka memang tidak bisa ambil ya karena mungkin medsos ya, lihat aja mungkin di YouTube. Nah itu mungkin pikiran dia. Itu sulitnya gitu. Dan bukan hanya di MIPA, hampir semua di mana-mana seperti ini. Akhirnya ya cara yang paling efektif meminta alumni gitu kan datang di kuliah awal kayak gitu pertama ya, jadinya masuk sistem lah seperti itu. Kalau saya setiap tahunnya ngajar itu kan ngajar, saya S1 sekarang nggak mengampu ya, banyaknya S2, S3. Dulu waktu S1 misalnya ngajar pangan, saya ngambil alumni gitu. Gimana suksesnya, kisah suksesnya alumni dalam mengapa sampai dia orang farmasi tapi dia bisa jadi manajer produksi di perusahaan pangan. Atau saya juga pernah ngajak alumni waktu itu Kang Ferry kalau nggak salah, Kang Ferry bagian proses Kang Ferry itu verifisi aktif sampai sekarang di KPU gitu kan, seperti itu. Juga saya pernah ya Wangsa juga sama, Wangsa pernah ngajak Wangsa untuk bicara di teman-teman. Cuman ya itu bagian dari mata kuliah, di awal mata kuliah mereka datang semua dan disuruh nyatet apa hikmahnya, dan saya sedihnya itu mereka tidak ada yang mencatat tentang kisah ininya, tapi mencatatnya saintifik ya gitu. Padahal harapan saya pengennya bagaimana step-step mereka berhasil gitu ya, step-step bagaimana alumni ini menjalankan hidupnya mulai dari nol, zero to hero lah istilahnya, seperti itu. Saya coba juga kemarin, saya ngajak pengampu di S2 gitu ya, halal. Nah, saya ngajak alumni yang berkenaan dengan halal, mau dari farmasi, mau dari MIPA, mau dari biologi, pokoknya Unpad aja saya ajak ngasih ini. Dan alhamdulillah itu kan mata kuliah kampus Merdeka ya. Jadi mata kuliah kampus Merdeka itu kan milih. Ya. Kalau tidak menarik gitu, dia nggak akan milih. Maka caranya saya buat menarik adalah di praktisinya alumni kita. Tapi saya bilang praktisi, misalnya ini direktur Bio Farma. Nah, terus baru pas perkenalan ini adalah alumni Unpad. Kemudian saya ambil dari alumni TPG Unpad gitu ya. Dia praktisi halal. Kata saya ini alumni TPG Unpad gitu. Bagaimana cerita? Jadi mereka menarik dengan mata kuliah itu. Tapi ya itu sekali lagi harus ada bergaining. Bergainingnya bukan
soft skill ya, tapi bergitingnya nilai akademik gitu, itu susahnya. Itu susahnya ya. Oke, Iya. ini kalau saya mau push di sini, Kang Muhtar, saya mau push lagi di sini. Ini ide saya, bisa nggak dicari irisannya aja, karena mahasiswa itu juga kalau dipaksa, maaf ya, di kelas itu nyawa yang nggak di sana, saya tahu banget pemateri pun bete. Betul. Masuk ke kampus kemudian ngajar, apalagi ya, maaf ya, kayak kita dari Jakarta pergi ke situ, kemudian orang itu malah pengen lebih pulang lebih cepat dari kita kan gitu, itu kan bete gitu. Nah tapi kalau kita melihat beberapa kampus besar, saya nggak pernah sit, tapi saya dengar misalnya Harvard itu yang saya kaget itu Sir Alex Ferguson begitu selesai di MU ngajar di apa? Kita nggak tahu itunya apa, tapi dia ngajar karena proven sebagai manajemen, dia proven, betul nggak, how to manage star yang bintang-bintang yang gitu. Nah itu kan orang, dan boleh saya tanya beberapa bos saya yang pernah kuliah Harvard, memang bilang, dan Harvard tuh orang nggak ngejar nilai, orang nilai yang dikejar kuliah di Harvard tuh kuliah-kuliah umumnya. Ini mungkin jembatan yang bisa saya pengen banget itu dari kampus, dari dosen seperti Akang yang backgroundnya aktivis, di manage. Kita kemudian di sini ada Kang Buca, ada Pak Armi, ada Kang Budi. Kenapa kita nggak bikin program yang itu? Intinya sederhana, yang dengar pun nyaan. Beneran gitu Kang Muhtar, nggak perlu, ya kayak di Senat kan orangnya cuma berapa persen dari populasi kan, ya sudah. Ini ada kampus belajar juga, dibikinlah kelas yang bagus, dan yang datang memang mau belajar gitu loh Kang. Mungkin nggak tuh? Ya. Malah ini berpikirnya saya kegiatan ini ya, ini ada hubungannya dengan pimpinan ya, pengelola di MIPA ya. Saya pikir setiap ini pasti ada misalnya manajer atau ketua prodi di sini gitu. Justru saya lihat nggak ada satu. Ya, on off. Nah, itu justru penting ini tuh sebetulnya. Ya, kalau kalau tidak ada ya sulit ya untuk bridging ke akademiknya kegiatan seperti ini. Ya. Apakah mungkin ini karena ada saya lah, akademiknya udah diwakili saya. Tapi saya nggak tahu. Ya saya malah baru tahu ada Cinta MIPA ini setelah Teh Anang undang ya. Cuma pas hari Jumat kemarin ya saya nggak bisa karena ada di luar kota. Ya mudah-mudahan Jumat nanti saya akan berkenan melihat teman-teman mendengarkan omongan lagi meskipun di keadaan di jalan, karena memang harusnya mahasiswa tahu gitu, dan saya mungkin akan disuruh mereka mendengarkan rekaman-rekaman yang ada bagaimana story. Ya harapannya mungkin Cinta MIPA bagus cerita storytelling ya, seperti yang dikatakan tadi, bagaimana keberhasilan seorang Nandar itu dari nol, dari tidak siapa-siapa menjadi siap, jadi orang yang sangat wah ini namanya Isnandar dari sini gitu. Seperti itu ya harus gitu diceritakan kepada mahasiswa. Ini bagus sebetulnya bridging. Ya nanti saya cobalah komunikasikan dengan Kang Iman Rahayu sebagai dekan. Ya, ini kan rekamannya udah ada. Jadi sebenarnya yang saya tunggu itu ada tim di dalamnya Kang Muhtar. Jadi rekaman udah ada, makanya saya bilang ke teman-teman rekaman dikasih. Seharusnya kalau ini dikasih ke teman-teman BEM aja, rekaman itu dipotong 5 menit pas bagian yang tadi yang Nugi ngomong itu maaf, secara marketing itu menjual banget. Betul nggak? Iya. Ya nggak? Oh ini ada begini dulu teman. Ini sebenarnya dipotong jadi testimoni aja setiap video gitu kan di MIPA gitu, itu bagus. Itu dia maksud saya, dan itu ya Didi kerjaan beliau juga kerja, nggak mungkin nggak ada waktu untuk motong. Ini kan bisa diambil oleh mahasiswa itu sendiri. Iya. Enggak, gitu. Itu poin saya, makanya saya rasa jalan aja dulu, rekam aja dulu, karena rekaman tidak akan hilang, betul nggak? Ya. Data itu ya. Silakan ada pertanyaan lagi, gini jadi diskusi nih, jadi saya nggak bertanya. Ada pertanyaan dari yang lain? Dari Nugi, aktivis MIPA yang jadi profesor siapa aja, Kang? Aktivis MIPA nih, bukan orang MIPA-nya doang, kan profesor sekarang banyak, Gi. Yang dari aktivis? Nanti dulu. Kalau MIPA nggak ada ya, semuanya memang akademisi ya? Bukan, yang profesor tuh kayak Made, terus Rizky itu memang mantannya Sigit itu kan memang gaya belajar semua kan gitu. Belajar semua ya. Aktivis saya Wangsa bukan. Kemudian siapa ya nanti dulu nggak ada ya, siapa lagi? Mungkin
Nggak ada ya, siapa? Kalau di MIPA yang ada, nanti dulu saya. Budi belum, Budi juga aktivis MIPA. Biologi, kemudian kimia, nggak ada 93 ya, dulu ada yang keluar. Kemudian di ya, matematika tuh tidak ada juga 93, matematika nggak ada juga ya. Angkatan Kang Budi ada nggak 92? Nggak ada. Kalau statistik 93 udah meninggal Zulhanif. Ada yang B. Siapa namanya B? Aduh, statistik ada ya 92 cuman juga timbul tenggelam. Oh, Yudi juga aktif tuh. Yudi, tahu Yudi ya? Sekarang wakil dekan dia juga aktif tuh di Fisika ya, MIPA dulu. fisika apa enggak? Iya. Hah? Hah? Statistik ya. Statistik ya. Angkatan berapa ya Yudi saya nggak tahu. Di bawah saya, Kang. Iya, di bawah, betul. Itu Yudi mungkin aktif. Terus siapa ya? Di fisika tuh ada tuh, tapi dulu profesor masih muda juga. Siapa namanya? Lupa saya. Lupa dulu ingat jadi panitia MB itu di Pabrik 1. Siapa? Yoga. Bukan. Kalau di geologi yang juga belum ada yang profesor ya. Ya mungkin kalau aktivitas MIPA siapa ya? Nggak ada, itu aja. Siapa ya di geologi nggak ada juga. Is bukan aktivis. Siapa ya? Kalau statistik yang baru jadi profesor juga senior bukan aktivis ya. Kang Tony Toharudin ya, itu Tony Toharudin. Nggak tahu dulu zamannya Kang Raffi ya, dulu ya. Kang Raffi ya, dulu ketua BEM sebelum Kang Doli itu siapa? Saya nggak tahu, lupa. Oh, ya kimia Dikur, itu Oh, aktivis Dikur. Dikur. Ya, betul. Dikur dengan istrinya udah profesor tuh. Itu Ini aktivis. profesor juga? Anu profesor juga? Profesor. Dikur, ingat Dikur betul. Terus kemudian Reflizar sebelum Doli. Kang Reflizar dan Kang Reflizar tuh kalinya Kang Tony ya, saya lupa. Di MIPA banyak sih aktivis yang jadi profesor. Karena dulu barengan kan ospek jadi panitia juga wadeknya itu Teh Desi Harneti juga aktivis sebetulnya. Desi Harneti tahu kan ya? Teh Desi kimia. Iya, kimia. Ketua dekan ya. Ketua jurusan ya dulu ya. Ya, dekan juga itu. Itu juga aktivis dulu. Sekarang wakil dekan Desi. Oh, Teh Desi sekarang wakil dekan ya? Wakil dekan 2 dia. Wakil dekan satunya Yudi kan, ya Dikur, ingat saya, Dikur dengan istrinya itu udah profesor tuh baru. Kalau istrinya baru profesornya naik. Dikurnya udah berapa tahun? 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu kira-kira gitu. Itu mungkin siapa lagi ya Kang? 92 ada lagi nggak 92 yang jadi profesor? Ya betul, Kang Tony angkatannya Kang Reflizar, betul ya. Benar, Kang Mugi apa karena statistik Kang Mugi saya lupa. Saya pikir Kang Mugi itu farmasi ya. Kang Sigit suka datang nggak Kang Sigit gimana? Nggak datang juga. Ini banyak yang sebenarnya belum datang. Oke, silakan, udah 1,5 jam. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak nanti kita tutup dan ya. Kang Nandar, aduh. Nah, ini Kang Bucah nih ya, aduh, Kang Bucah. Ini tadi udah banyak Kang Bucah dengerin dari tadi ya. Saya langsung lempar ke Kang Mukhtar, Kang Bucah, apa yang Kang Bucah bikin harusnya di kampus ada yang nyambut dong. Iya. Pertama saya ingin ucapkan selamat Kang Profesor Muhtaridi, ya, Kang Muhtaridi. Saya kaget juga, wah, Kang Muhtaridi jadi profesor, luar biasa. Emang dari dulu ya saya kenal beliau. Waktu kita sama-sama di Senat ya, saya cukup bangga sekali Kang Mukhtar bisa mencapai pada posisi guru besar. Meskipun sekarang farmasi sudah mandiri ya, sudah terpisah dari MIPA. Tapi
semangatnya, spiritnya, saya kira bisa dijadikan teladan buat eh, para penerus MIPA di yang generasi berikutnya ya. Saya kira kangen juga nih ketemu Kang Muhtaridi, kapan-kapan lah Iya. ketemu. Ya tapi saya senang lah dan bangga Kang Muhtaridi jadi mencapai puncaknya kalau di karir akademik ya. Kalau guru besar kan itu kan paling tinggi ya. Ya. Selamat lah. Ya, Dan saya jangan karena Kang Ucak ini segan-segan. langsung saya ketua IKA, ya mudah-mudahan ada reuni akbar lagi lah ya. Oh Ya, saya iya, yakin insya Allah. dari farmasi geologi gabung lagi lah. Seperti itu kan banyak teman-teman geologi juga yang masih cinta MIPA banget gitu kan ya. Kalau nggak salah pernah ya cinta MIPA teman geologi yang ngasih ya. Sebelumnya Kang Ian, Kang Ian, ya, Kang Ian kan boleh lah. sayang itu. Mulai video rekaman. Iya. Iya, Kang Nandar. Enggak, Terima mangga. kasih waktunya. Nanti, Kang Muhtar. Mohon. Selamat ya, Ya, Kang Muhtaridi. ya, Kang No. Kang Muhtar walaupun ini MIPA gitu ya, dan Kang Muhtar MIPA banget secara kelembagaan di farmasi ya, kalau kami menghimbaunya udah 13 episode gitu ya. Kita cari bagaimana to boost these things ke mahasiswa yang seperti Kang Rudi sampaikan tadi, tujuannya kan buat ke mahasiswa, bukan cuma kangen-kangenan kan. Kita kadang-kadang mah juga tanpa zoom juga bisa gitu kan, tapi poinnya kan ke mahasiswanya, nah bagaimana itu menjadi lebih gaung lah gitu. Muhtar, let's do something lah gitu. Silakan kalau nggak ada pertanyaan saya tutup, nanti biar ngobrolnya lebih private aja, tidak di. Saya mau mesti masukkan Kang Nandar Mangga. sedikit aja. Ya. Kang Muhtaridi, waktu saya S1 dulu ya, kalau pada saat kita akan melakukan sidang atau seminar itu, kita harus ngumpulin dulu beberapa kali dia ikut seminar atau ikut presentasi orang lain gitu. Nah, saran saya ini salah satu media untuk mereka gitu, Pak. Gitu. Itu aja masukan ya. Bagus masukannya tuh. Ya, bagus ya. Ya memang sekarang masih diwajibkan untuk mengumpulkan beberapa kali hadir gitu ya. Bagus itu. Jadi dimasukkan kegiatan IKA Unpad 1. Wah, bagus. Idenya bagus sekali Kang Teddy. Iya, jadi diwajibkan doinya Kang ya. Iya, bagus. Jadi diwajibkan lagi. Tapi jadi wajib ya, Kak. Tapi bagus idenya tuh supaya mereka tahu tentang tentang alumni ya, kita alumni. Tapi ya gimana? Mereka kalau tidak diwajibkan gitu ya sudah disrupsinya seperti itu, Kang Nandar ya. Ya. Susah untuk walaupun mereka juga sadar butuh gitu ya. Ya bukan ideal tapi ya nggak tahu ya. Mungkin harus ada course begitu ya. Ada kabar saya ada Ocep juga. Ocep mau ngomong Ocep karena Ocep saya kenal waktu ya KMM jadi teman dekat yang Kang Muhtar yang saya bilang buka tadi. Cep, ada yang mau disampaikan? Mana ya. Ocep? Maaf tadi terlambat masuk. Biasanya saya jarang hadir nih karena kebetulan terbenturan dengan aktivitas rutin lain. Tapi pas ngelihat, wah bintang tamunya Kang Muhtar nih, kangen banget nih. Karena terus terang nih, Kang Muhtar, saya dulu sempat aktif di MIPA itu gara-gara kita LKMM ya, Ndar ya. Sampai-sampai akhirnya kita pegang MB. Inspirasi banget sama Kang Muhtar awalnya. Aja sih, jadi alhamdulillah. Kangen aja lihat Kang Muhtar. Kalau untuk masukan udah banyak dari teman-teman yang lain. Lanjut, Dar. Ya, mungkin spill dikit ya karena buat tujuan adik-adik. Saya mau Yosep satu angkatan, Yosep itu berkarir di perbankan, Kang Muhtar. Sudah di perbankan. Kami ya aktif di ketua KMM ya, itu tingkat waktu masih tahun pertama ya. Kemudian jadi ketua panitia PRM. Putar rakyat MIPA, waktu itu kita agak tidak lancar ya, Cep ya. Tapi ingat, saya mau sharing sedikit ya, Kang Muhtar. Jadi PRM dulu kan kita, kemudian apa yang bagus waktu itu, kita ngumpul di rumah, kata Ocep, udah kita jadi ketua panitia lagi. Jadilah MB. Itu dulu, itu poin yang saya benar-benar tuh berharga. How you find difficulty and then to strike back, betul nggak? Strike back within a team.
Itu satu. Kedua, Ana kan punya teman si Ronald, Ronald artis. Ketemu Ronald ya. Ronald, ketemu di acara tuh Cep. Terus lirik-lirik. Nah, dari mana bola nu ketua panitia eta nyanarnya? Heeh nya. Beda lirik. Mana rugi seberang Cep. Udah sakit gitu. Jadi kaget, jadi itu adalah yang saya bilang itu pelajaran yang mahal. Bagaimana menghandle acara waktu itu pada umur segitu gitu ya. Dan saya lihat Ronald itu yang dia pertama ketemu tuh kamu tuh ngedengar itu. Nah, ketua panitianya kamu ya di MIPA ya? Oh, Nal. Hari di Vicom orang dah cenah. Nah, itu yang mau saya sampaikan, ada sesuatu yang Anda jalani dulu. Dan kemudian what you have very sangat berharga adalah seperti ini. Senior-senior, teman-teman yang suportif yang kemudian somehow pada satu waktu Anda akan ketemu dia, ada ketemu orang yang menjalani pathway yang sama, dan tanpa perkenalan banyak, Anda akan tahu bahasa, Anda memiliki bahasa yang sama. Gitu. Saya dengan Ronald begitu, waktu kita memiliki bahasa yang sama, kita tahu bagaimana manage acara pada umur segitu, bagaimana sulitnya, jadi ketika kita mau bekerja sama, itu kita nggak perlu perkenalan lama lagi, Kak. Nggak ada lagi proses-proses perkenalan yang lama, karena we know the pathway yang udah dilajalani masing-masing. Mungkin itu ya, dan yang satu lagi mungkin saya mau penutup, saya sengaja ambil penutup yang ingin saya tekankan, judulnya di sini aktivis menjadi pejabat, dan tadi memang saya agak bertebak-tebakan sama diri sendiri, kamu tadi bakal bicara saya enggak? Gitu. Ternyata mah enggak. Beliau lebih bicara menekankan pada pembangunan SDM-nya, komunikasinya kamu ya, komunikasi, jiwa kritisnya gitu. Jadi kalau boleh saya lihat saya sampaikan buat adik-adik, menjadi profesor itu buahnya. Gitu ya. Tapi jiwanya, kemudian kekritisannya, cara beliau berorganisasi itu bukan harus menjabat ya, tapi bagaimana kalau menjabat itu mengatur orang itu jauh lebih mudah daripada mengatur orang tanpa menjabat apapun, gitu enggak? Iya. Karena mengatur orang tanpa menjabat apapun itu berarti ide Anda dibeli. Ide Anda dibeli, maksud saya itu ide Anda diikutin orang, dan itu kalau kembali ke agama menjadi imam. Imam itu nggak ada pemilihan, itu orang mengikut Anda di belakang. Gitu. Itu yang mahal dari seorang figur yang kalau background-nya adalah aktivis, terbiasa untuk bukan berdebatnya, tapi meyakinkan teman-teman sekelilingnya to follow what he is thinking about, dan kemudian ikut. Gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Terakhir, Kang Mukhtar, mangga kata penutup dari sesinya kamu sendiri. Ya, mohon. Pertama tentu terima kasih atas kesempatan yang paling berharga ini bagi saya, sudah ketemu dengan teman-teman yang merupakan yang jadi bagian sejarah hidup saya. Tentu pesannya adalah keep in touch ya, jaga komunikasi. Tentu satu hal kita boleh jangan percaya dengan omongan orang bahwa dengan omongan orang bahwa kita A, B, C, D. Yang jelas kita buktikan bahwa kita tuh bisa. Buktinya bahwa UNPAD bisa maju itu karena saya tidak percaya omongan orang bahwa UNPAD A, B, C, D, maju gitu. Dulu saya masih ingat di mana S3 di UNPAD, universitas asal dokter gitu lah, pokoknya gitu lah. Tapi saya nggak percaya. Yang kedua ya tentu orang tua lah, Bapak. Ini kalau di sini ada adik-adik masih mendengarkan, ingat pesan ibu, ingat pesan ayah, dan doa ibu itu yang paling ikhlas di dalam hati, itu adalah doa yang terbaik yang pernah untuk kita ya, untuk kita semua. Dan itu terbukti hidup saya itu gara-gara doa ibu yang memutarbalikkan. Ya Allah memang memutarbalikkan, tapi bagaimana doa ibu itu kekuatannya sampai memutarbalikkan, dan memang terbukti step by step setiap doa ibu itu terbukti. Mungkin tidak ada dalam cerita tadi, bahkan ibu pernah berdoa pada saya bahwa saya akan makan salju film Osin. Jadi waktu itu saya nonton film Osin sama ibu, mungkin tahu teman-teman film Osin ya. Terus Osin itu waktu itu pegang salju, dan ibu saya cerita, insya Allah mama doakan kamu bakal makan salju itu kalau memang kamu mau, dan itu terbukti. Gitu. Dan memang doa ibu yang paling ikhlas itu akan memang, makanya betul-betul kalau
teman-teman masih punya ibu, punya ayah, terutama ibu, maka doa ibu yang ikhlas itu yang akan teman-teman jaga sampai teman-teman berhasil di titik itu. Terima kasih sekali lagi, dan saya saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan tadi, dan saya juga jangan canggung kalau misalnya kita ngobrol lagi gitu ya, dan jangan panggil profesor lah, panggil aja Mukhtar yang dulu. Terus terang mahasiswa saya udah bilang kali-kali jangan panggil prof ya, karena terngiang kata-kata saya sih dulu di MIPA masih saya terngiang di teman saya di kantor selalu prof itu provokator. Jadi saya memang prof berlanjut prof, jadi doa juga ya prof. Saya ingat terus selalu senior saya bilang provokator mana ya. Ternyata doa itu juga jadi profesor jelas bukan provokator ya. Ya ingat saya Prof Mulyono mungkin ingat. Prof Mulyono selalu bilang provokator gitu, selalu bilang. Pak Wawan juga bilang gitu provokator. Tapi Pak Wawan selalu meluruskan insya Allah didoakan profesor provokator. Tapi betul doa itu betul-betul ya terjadi. Terima kasih. Itu saja Kang Nandar. Kang Nandar sekali lagi saya terima kasih terutama Ketua IK 4, Kang Bucah, Kang Dudi yang bidangnya kolaborasi, Kang Nandar, terus Teh Ana yang sudah mengundang saya. Mudah-mudahan saya bisa berkontribusi bukan hanya untuk IK 4 tapi untuk UNPAD juga ya selama ini, bisa berkolaborasi juga membantu teman-teman alumni, dan saya juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman alumni. Ya, di sini ada Kang Edi HRD, Kang Dudi HRD, Kang Nugi HRD. Lah, apalagi kenapa sumber daya kita selalu nggak pede gitu. Nah, ini jadi saya terpikir UNPAD harus terbuka nih adik-adik semua, ternyata HRD-nya banyak dari alumni UNPAD gitu ya. Terus ada Kang Tendi yang dari Kang Tendi masih di itu ya, di IT. Kalau saya geologi kan. Oh, geologis ya. Oh, dari itu ya. Ya. Ya saya tahu Kang Tendi geologi. Maksudnya pernah ngerjain di IT. Oh, bukan. Saya di knowledge management sebetulnya bidangnya. Ya. Artinya ini luar biasa sekali gitu. Jadi mudah-mudahan saya akan menyampaikan ide ini ke Kang Iman gitu ya. Karena kalau ide ini saya sampaikan ke farmasi juga takut nggak nyambung juga. Maksudnya nggak nyambung tuh sudah lama, nampak jelasnya 2006 sudah tidak di MIPA gitu. Dan mungkin saya ngobrolnya akan dengan Kang Iman Rahayu, dengan Yudi, dengan Teh Desi gitu supaya nyambung. Gimana atau Kang Nurzaman manajernya. Saya manajemen MIPA kenal semua Kang Nandar. Kang Nurzaman biasanya hadir. Saking cintanya MIPA, saya satu-satu kaprodi fisika siapa, kalau di matematik semua kenal gitu. Karena saking cintanya MIPA gitu ya. Jadi saya akan sampaikan ini dengan Kang Iman Rahayu ide-idenya, termasuk memperbaiki SDM. Maksud bukan perbaiki, meningkatkan SDM supaya mereka percaya diri, itu saja. Itu sama yang seperti Kang Nandar ceritakan itu memang sering terjadi gitu. Ini kok alumni UNPAD tapi nggak muncul, padahal UNPAD semua gitu semua. Ya. Terima kasih, itu saja mungkin Kang Nandar, maaf panjang lebar. Makasih Kang Nandar. Yang paling terakhir itu mungkin diganti aja judul publishnya Doa Ibu jadi Profesor D. Ya, Oke. terima kasih. Dari saya demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada bermanfaat dan sesi yang sangat bagus sekali dari Kang Muhtaridi, Profesor APT Muhtaridi, PhD. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.